Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk para guru hebat. Perkenalkan, nama saya Agam Kanedi, CGP Angkatan 5 Provinsi DKI Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyelesaikan tugas modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Adapun tugas yang akan saya selesaikan adalah tugas demonstrasi konteks. Berikut wawancara yang telah saya lakukan kepada kepala sekolah saya SDN Mapar 01 Pagi dan kepada Ibu Ratminah kepala sekolah Mangga Besar 15. Biar saya mulai langsung ke pertanyaan wawancara Ibu. Untuk nomor 1, selama ini ketika Ibu menjabat sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu bisa mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan didikan moral? Saya nggak paham ya masalah dilema etika atau rujukan moral ya. Saya sini menjawab secara pengalaman saya saja. Saya lebih cenderung fokus untuk menangani masalah-masalah yang kaitannya dengan siswa di sini. Berbicara tentang siswa, Ibu, kalau kita bicara dilema, kadang-kadang ada nih Ibu harus mengambil keputusan. Di satu sisi Ibu mau menegakkan aturan, kayak contohnya kita ambil contoh ya Bu ya, misalkan anak yang mengambil hak orang lain atau ikut contek massal. Kalau di aturan pergub kan harus dicabut secara KJP-nya. Tapi kadang-kadang kita ada rasa seperti apa ya, kepedulian atau kasih sayang gitu. Ada keputusan yang kita ambil dengan kebijakan tertentu. Ada gak Ibu pernah menemukan seperti itu? Di satu sisi mau menegakkan aturan, tapi di sisi lain ini anak pintar, ini anak baik gitu. Ada hal-hal lainnya yang jadi Ibu pertimbangkan. Ya. Ada ya, di setiap sekolah pasti ada kasus seperti itu. Kebetulan juga kemarin ada kelas 6 mengambil uang temannya gitu ya. Memang kalau menurut aturan KJP itu ya, ada siswa yang melakukan hal-hal yang seperti tadi, mungkin mengambil barang milik orang lain, kemudian sering tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas, terus kemudian dan lain-lainnya. Itu ada sanksi. Sanksinya ya salah satunya mungkin pencabutan KJP-nya. Tapi kita lihat lagi latar belakang anak ini seperti apa gitu ya. Kita tidak bisa langsung memvonis oh si A itu mencuri, mungkin anak itu memang nakal gitu, tidak. Nah, setelah ditanya dia habis karena saya nggak punya uang jajan gitu ya. Nah kemudian saya dan guru kelas 6 menasehati yang pertama, terus yang kedua memanggil orang tuanya untuk diberikan informasi tentang hal ini. Dan mudah-mudahan dengan adanya informasi yang kita berikan ke orang tuanya bisa menindaklanjuti gitu ya. Memang kita pertama ini loh aturannya seperti ini, tapi jangan kaku juga kalau menurut saya gitu ya. Karena tadi saya bilang bahwa sekolah adalah sifatnya memberikan bimbingan, memberikan pendidikan menuju arah yang lebih baik. Jadi ketika kita menemui orang yang bermasalah, siswa yang bermasalah, kita tangani dulu dengan baik, sesuai dengan hati kita. Lalu sekarang selanjutnya kebijakan moral. Kadang-kadang kita ditemukan permasalahan ini sebetulnya salah loh, dan ini benar, tapi ada beberapa orang yang melakukan kesalahan, tapi ini benar-benar salah. Ibu tahu ini benar dan Ibu lakukan kebenaran. Apa permasalahan seperti itu juga sering timbul, beda sama tadi kan barisan baik. Mungkin ini kaitannya dengan siswa yang pada saat mengalami pembelajaran daring ya. Nah, pada pembelajaran daring itu memang dilema juga buat kami sekolah gitu ya. Di satu sisi kita harus menerapkan bahwa anak dimanapun harus bisa belajar ya, dengan kondisi apapun, dengan situasi. Tadi yang sudah sedikit saya tangkap yaitu pertama Ibu, langkah-langkahnya Ibu mendiskusikan dengan Wakasek dan wali kelas terhadap permasalahan tersebut, kemudian memanggil anak tersebut, kemudian selanjutnya memanggil orang tua siswa tersebut. Mungkin ada
tambahan lagi Bu dalam rangka langkah-langkah atau prosedur yang biasa Ibu lakukan dalam menghadapi kasus tersebut? Ya, itu tadi kan berarti saya sudah dengan saya memanggil guru kelasnya, saya mencari tahu, mengidentifikasi masalah apa tuh sebetulnya akarnya masalah tersebut bisa terjadi. Kemudian kita sudah diskusikan, kemudian kita juga berdiskusi kira-kira solusi apa yang terbaik gitu ya. Nah, kalau kita sudah berdiskusi solusi apa yang akan kita berikan, ya langsung kita berikan gitu ya, kita berikan hasil diskusi kita terapkan, kita berikan kepada anak tersebut. Terus lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi banyak kan keputusan yang Bapak ambil nih yang dianggap paling efektif untuk mengambil keputusan itu apa tuh dari tadi mungkin Bapak? Paling efektifnya kita kumpulkan mereka, suruh ketemu urusan KJP itu cepat gitu, efektif. Kita kumpulkan waktu itu ada kejadian seperti itu ya, waktu Pak Agam sakit kan, langsung saya sama Bu Indri, Bu kumpulkan ini berkenaan dengan masalah KJP gitu. Memang ada 24 orang itu ya, ya memang tidak semua sih, tapi 90% lebih itu langsung ada. Dan yang nggak datang itu ya memang yang Pak Agam sampai harus samperin ke rumah. Tapi efektif banget itu. Dikasih stimulus ya Pak, stimulus yang menyenangkan bagi dia sama yang merugikan. Paling efektifnya ya begitu, kita kurangi yang kesenangan dia dikit aja, wah mereka langsung bereaksi. Itu yang saya rasakan dan efektif. KJP-nya bakal dicabut tuh, langsung berbondong-bondong datang. Sangat luar biasa Pak, kalau tantangan ya yang tadi Bapak sampaikan ya ke pelaku tersebut, pelaku kasus itu ya Pak, biar ada perubahan, biar ke arah lebih baik lagi, kayak dari kasus-kasus kecil, semoga dari Bapak bisa lebih baik lagi. Ini ya, baik Pak. Selanjutnya, apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal? Tadi kan Bapak udah sebutin juga ya, lebih cepat, lebih baik. Berarti cara penyelesaiannya sesuai jadwal yang telah ditentukan atau langsung diselesaikan? Iya, kasus baik kasus langsung tidak ditumpuk. Ya ada inventaris kasus yang muncul, ya langsung kita tangani gitu. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang ada? Oh banyak ada. Selain Pergub, ada kita punya tim kan, kita tidak sendiri untuk menyelesaikan masalah. Misalnya yang kayak kemarin urusan begitu langsung Pak Agam menangani, Bu Indri langsung menangani, kan berarti ada memang tim inilah yang kita butuhkan untuk menyelesaikan kasus tersebut. Terus kemudian juga ada pihak komite yang siap membantu harusnya untuk supaya ini kasus tidak menjalan. Terus langsung kemarin kita juga kebetulan kita komunikasi dengan pihak kelurahan juga bagus misalnya. Terus dari pihak Kamtibnas Pak Sumarno itu ya, kejadian langsung saya telepon, siap Pak gitu. Seninnya langsung datang memberikan pengarahan, langsung membina. Ya bagus sih. Jadi banyak membantu. Yang penting intinya kita membuka diri aja komunikasi. Banyak kita dibantu orang. Ya. Di pertanyaan terakhir Pak, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan yang sudah terjadi di sekolah ini? Pembelajaran yang sangat penting, yang penting kita inklusif aja ya, membuka diri. Kita jangan eksklusif lagi, kan kita menjadi pelayan. Kita menjadi pelayan ya harus siap melayani, tentunya dengan profesionalisme kita kan. Adapun praktek yang telah dilakukan oleh pemimpin kita di sekolah sudah sesuai dengan 4 paradigma pengambilan keputusan, ya, 3 prinsip dan 9 hal penguji pengambilan keputusan. Jadi walaupun kepala sekolah tidak memahami secara keseluruhan konsepnya,
beberapa keputusan yang diambil sudah sesuai dengan 4 paradigma yang ada. Contohnya, keadilan melawan kasih sayang dari beberapa yang tadi disampaikan. Lalu ada yang namanya jangka pendek melawan jangka panjang. Jadi saya rasa kepala sekolah telah menjalankannya dengan baik. Lalu masalah prinsip pengambilan keputusan, beberapa juga ada yang berbasis dengan rasa kepedulian, rasa kasih sayang kepada peserta didiknya. Lalu ada juga yang berbasis dengan peraturan yang ada. Apabila peserta didik atau anak tersebut melakukan pelanggaran-pelanggaran berulang kali, mungkin ada saatnya pemimpin-pemimpin kita melakukan yang namanya penegakan peraturan. 9, cara pengujian pengambilan keputusan. Tadi Ibu Ratminah juga telah mengatakan ya, harus melihat fakta-fakta yang ada. Lalu beberapa juga melihat uji legalnya ya, kalau memang peraturan itu mengandung kesalahan yang fatal, maka harus dilakukan sesuai dengan aturan yang sebenarnya. Ya, walaupun tidak secara keseluruhan ya, 9 pengujian pengambilan keputusan dilaksanakan, tapi secara umum ya seperti Ibu Ratminah juga katakan, mengadakan komunikasi dengan guru-guru senior ya, dengan orang tua murid, itu adalah salah satu cara pengambilan keputusan. Sekian dari saya, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.